Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Para siswa sekalian yang berbahagia, pada materi pembelajaran kita fikih kelas 7 MTS, hari ini kita akan membahas mengenai kedudukan air dalam bersuci. 1. Air sebagai alat bersuci. Tahukah kita air merupakan alat bersuci yang utama, terbagi menjadi beberapa bagian air tersebut. Alat yang paling utama bersuci adalah air, namun tidak semua air dapat digunakan sebagai alat bersuci. Untuk mengetahui air yang dapat digunakan bersuci, maka kita harus mengetahui air ditinjau dari pembagiannya dan ditinjau dari segi hukum penggunaannya. Ayo kita pahami perbedaan masing-masing dengan mencermati ayat-ayat dan hadis di bawah ini. 2. Pembagian air ditinjau dari tingkatannya. Mari kita cermati tabel di bawah ini. Air suci dan mensucikan. Klasifikasi air berdasarkan dasar hukumnya. 1. Firman Allah Subhanahu wa ta'ala, wa yunazzilu 'alaikum minas samaa'i maa'an liyutahhirakum bih. Artinya Allah menurunkan kepadamu hujan dari langit untuk mensucikan kamu. Quran surah Al-Anfal ayat 11. Kategorinya adalah air hujan, statusnya adalah air mutlak. 2. Firman Allah Subhanahu wa ta'ala, wa anzalna minas samaa'i ma'an tahura. Kami turunkan dari langit air yang amat bersih. Quran surah Al-Furqan ayat 48. Kategorinya air hujan, statusnya air mutlak. 3. Berdasarkan hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata, seorang laki-laki bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Wahai Rasulullah, kami berlayar mengarungi lautan, hanya membawa sedikit air. Jika kami menggunakannya untuk berwudu, kami akan mengalami dahaga. Bolehkah kami berwudu dengan air laut?" Rasulullah menjawab, "Huwat tahuru ma'uhul hillu maitatu." Air laut itu suci dan bangkai yang terdapat di dalamnya halal dimakan. Hadis riwayat Bukhari, Muslim, Abu Daud, Tirmizi, dan Nasa'i. Kategorinya adalah air laut, statusnya adalah air mutlak. 4. Hadis riwayat Bukhari, Muslim, dan Abu Daud. Ara'aitum law anna naharan bibabi ahadikum yaghtasilu fihi kulla yawmin khamsan ma taqulu dzalika yubqi min darani. Bagaimana pendapat kalian seandainya di depan pintu masuk salah seorang di antara kalian ada sungai, kemudian ia mandi di sungai itu 5 kali dalam sehari, apakah masih ada kotoran yang melekat di badannya? Kategori air sungai, status air mutlak. 5. Hadis riwayat Ahmad, Abu Daud, Tirmizi, dan Nasa'i. Innal ma'a tahurun la yunajjisuhu syai'un. Sesungguhnya air sumur atau bid'ah adalah suci, tidak dapat dinajiskan oleh sesuatu apapun. Kategori air sumur, status air mutlak. 6. Berdasarkan hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata, ketika Rasulullah shallallahu alaihi wasallam takbir dalam salat, beliau terdiam sesaat sebelum membaca surah Al-Fatihah. Kemudian aku bertanya kepada beliau, "Wahai Rasulullah, demi kemuliaan ibu bapakku, apa yang engkau baca ketika berdiam sesaat di antara takbir dan membaca Al-Fatihah?" Rasulullah SAW menjawab, "Aku membaca Allahumma ba'id baini wa baina khataayaya kama ba'adta bainal masyriqi wal maghrib. Allahumma naqqini minal khataaya kama yunqqa ath-thawbul abyadu minad danas. Allahumma ghsil khataayaya bil ma'i wath thalji wal barad." Ya Allah, jauhkan diriku dari dosa-dosaku sebagaimana Engkau menjauhkan jarak antara timur dan barat. Ya Allah, bersihkanlah diriku dari semua kesalahanku
sebagaimana kain putih yang telah bersih dari kotoran. Ya Allah, basuhlah kesalahan-kesalahanku dengan salju, air dan embun. Hadis riwayat Bukhari, Muslim, Abu Daud, Ahmad, dan Nasai. Kategori air salju atau air embun, status air mutlak. Apakah yang kita temukan dalam tabel di atas? Dalam kolom status air, seluruhnya menunjukkan status air sama, yaitu air mutlak. Air ini disebut juga dengan air suci dan mensucikan. Adalah air yang jatuh dari langit atau bersumber dari bumi. Air mutlak dapat digunakan sebagai alat mensucikan benda-benda lain dengan syarat ketiga sifat yang dimilikinya, warna, rasa, dan bau tidak mengalami perubahan. Kita juga menemukan 7 kategori air yang termasuk air mutlak berdasarkan dasar-dasar hukum di atas. Pertama, air hujan berdasarkan surah Al-Anfal ayat 11 dan surah Al-Furqan ayat 48. Kedua, air laut berdasarkan hadis riwayat Bukhari, Muslim, Abu Daud, Tirmizi, dan Nasai. Ketiga, air sungai berdasarkan hadis Bukhari, Muslim, dan Ahmad. Keempat, air sumur berdasarkan hadis riwayat Ahmad, Abu Daud, Tirmizi, dan Nasai. Kelima, mata air berdasarkan hadis riwayat Ahmad, Abu Daud, Tirmizi, dan Nasai. Keenam, air es berdasarkan hadis riwayat Bukhari, Muslim, Abu Daud, Ahmad, dan Nasai. Dan yang ketujuh, air embun berdasarkan hadis riwayat Bukhari, Muslim, Abu Daud, Ahmad, dan Nasai. Para siswa sekalian yang berbahagia, inilah materi kita yang dapat disampaikan dalam pertemuan yang berbahagia ini. Mudah-mudahan bermanfaat, senantiasa bersemangat untuk belajar. Akhir kata, kami ucapkan terima kasih dan mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.